Sampun sama saya pengen aja. Yang saya hormati, saya takdimi para kiai, para ini sepuh, wabil khusus Bapak Kiai Muhtarom. Yang saya hormati Pak Camat beserta jajarannya, Forkopimda. Ini Pak Kadesnya sampai nyebrang ya. Hendrung ada rungkang tadi. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu sekalian hadirin, alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat bisa hadir, bisa rawuh di Balai Desa Kamulian ini dalam rangka Walimatus Safar Pak Ibu Ismi Usbatun, Bapak Ali Sahbana, Pak Saliman, Pak Mahmud, Pak Kades ini, Ibu Wakina disebut. Semoga acara ini barokah, berkah buat kita semua. Allahumma. Alhamdulillah hari ini saudara kita ada yang dipanggil Allah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Karena ini hal yang sangat diimpi-impikan oleh kita semua. Setelah kita bersyahadat, setelah kita menunaikan sholat wajib, setelah kita berzakat dan berpuasa setiap bulan Ramadan, satu menjadi kesempurnaan rukun Islam, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Sekali lagi, bagi yang mampu. Tapi banyak sekali karena di Saudi Arabia, di Mekah tidak bisa menampung semua jamaah haji, maka diatur tiap negara dengan kuota. Pak Taufik jadi wakil bupati 2010, jadi ketua DPRD 2014 sampai sekarang. Ada ruang Pak Kiai bisa menjadi TPHD, tim pendamping haji daerah. Mau itu mendampingi, mau itu akal-akalan supaya bisa haji, kan bisa saja. Tapi saya tarik, menunaikan ibadah haji itu adalah sebuah panggilan Allah. Dan menjadi tim pendampingan haji adalah membantu saudara kita dari Indonesia, dari Kabupaten Cilacap, di dalam menunaikan ibadah haji. Itu biayanya ditanggung oleh pemerintah. Logikanya yang membantu pasti yang sudah paham. Ada dari sisi dinas kesehatan, belum pernah haji, barangkali dia paham medisnya, tapi harus paham syariatnya. Barangkali dari teman-teman organisasi keagamaan. Tapi kalau dari pemerintahan seperti Pak Taufik, nggak boleh kalau hanya ikut-ikutan, hanya karena numpang sekedar namanya biar jadi Haji Taufik Nur Hidayat, ya kan, mencari label. Alhamdulillah saya dari 2010 saya tidak mau. Apakah tidak ingin Pak Taufik? Ingin sekali. Karena waktu saya muda saya pernah di Saudi Arabia, di Al Jubail. Saya ikut kerja Korea. Betapa inginnya rasa kita. Tapi begitu keinginan, saya baca dalam hati kita, apakah itu yang terbaik? Sehingga alhamdulillah waktu ibu bapak saya masih sugeng, masih sehat dulu,
saya baru sama istri Pak Camat bareng-bareng umroh. Saya 2013 sampai 2014 menjelang pemilu, saya dikasih saran, Pak Taufik nanti berdoa di sana, meminta supaya jadi DPRD, apalagi di Madinah, nanti di Masjid Nabawi, di Raudhah itu, doanya mustajab. Oke, apakah saya jalankan? Insya Allah tidak. Saya ditanya istri saya, Pak tadi berdoa biar besok jadi DPRD. Enggak. Loh kenapa? Enggak. Saya dulu datang ke Saudi Arabia kerja mencari nafkah. Hari ini bisa bersama istri dan orang tua saya. Sesuatu yang nikmatnya luar biasa diberikan Tuhan. Jauh-jauh, kenapa terlalu kecil kalau saya hanya berdoa ingin jadi anggota DPRD. Terus doanya apa? Ya Allah berikan yang terbaik. Karena yang terbaik menurut Tuhan belum tentu terbaik menurut kita. Karena kita banyak dipengaruhi oleh kepikiran, keinginan yang kadang menghilangkan rasa syukur. Sehingga insya Allah saya sampaikan ini, mengingatkan pada kita, Tuhan sudah menggariskan sejak kita lahir mau jadi apa. Pak Taufik enggak berdoa untuk menjadi anggota DPRD, jadi ketua DPRD enggak. Kemudian yang kedua, umroh lagi dengan istri, berdoanya sama. Karena saya tidak tahu hari ini jadi ketua DPRD, hari ini saya tidak tahu bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Hari ini juga saya dulu tidak tahu mau bicara bersama-sama dengan para kiai, para sepuh. Dan hari besok kita juga tidak ngerti. Maka dari itu insya Allah enggak. Kemudian TPHD kemarin saja ada yang nawarin, Pak kan belum haji. Iya, ikut TPHD, tim pendampingan. Enggak, bayar sendiri, ketua DPRD bisa. Yang penting kuotanya diambil. Saya jawab begini, insya Allah beberapa kali saya jawab, saudara kita yang syariatnya sudah selesai di dalam menjalankan 4 rukun Islam, tinggal 1 haji saja, mampu uangnya, mampu pikirannya, bahkan mampu hatinya saja, kadang maaf, menunggu sampai meninggal dunia saja masih belum terpanggil. Masa saya gara-gara jadi ketua DPRD, gara-gara jadi wakil bupati celingkrik hanya mengejar label haji. Habis bicara begitu, karena saya lupa, saya memang udah mendaftar lama di Maktur. Insya Allah yang saya sampaikan sebuah kesaksian betul. Saya ditelepon Jakarta, ternyata kan sebenarnya kemarin boleh, kemarinnya juga boleh, tapi karena COVID ya. Karena COVID, saya dipanggil, dikabarin bahwa Pak Taufik tahun ini haji. Jadi besok kita bisa bareng-bareng dengan saudara-saudara kita dari Kamulyan dan dari Kabupaten Cilacap bisa menunaikan ibadah haji bersama-sama. Alhamdulillah. Artinya apa? Hari ini saja kadang kemarin belum merencanakan, apalagi yang nanti. Maka dari itu hari ini berbahagialah. Bagi untuk Pak Kades, Pak Mahmud, Pak Saliman, Pak Alisabana, Pak Ismi, Pak Bu Wagina, hari ini menjadi hari yang berbahagia. Bisa menunaikan ibadah haji, bagian dari rukun kelima, rukun Islam. Apakah yang lain banyak yang ingin tapi belum bisa terlaksana? Insya Allah Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik. Baik yang sekarang mampu tapi belum berangkat, maupun yang diberi rezeki dalam hitungannya belum mampu. Mampu ada 2, mampu pikiran hati dan mampu biaya. Ini kan karena hajinya di Saudi, jauh, pesawatnya bisa larang,
antar negara pada faktor, sehingga mampu itu jangan sampai keinginan ini dilaksanakan dengan mengabaikan ibadah yang lain dan kewajiban yang lain. Mampu, nanti pastinya Pak Kiai yang akan mengurai. Kembali Pak Taufik pernah di sana, di Saudi Arabia. Memang di Saudi kalau hari raya Idul Adha itu lebih ramai. Kalau hari ibadah haji nggak begitu ramai di masyarakatnya. Saya liburnya libur 1 bulan pas hari raya Idul Adha. Kalau di Jawa ya berarti besar lah. Hari ini saya terima kasih sudah diundang berkait dengan Walimatus Safar. Walaim lagi Pak Kiai, kata dasarnya nggih. Pak Kades dan teman-teman saudara yang mau berangkat haji mengadakan jamuan sebelum berangkat perjalanan. Tentunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai, kalau hari ini lebar luar supaya saudara kita yang berangkat haji sudah tidak ada hutang ucap, hutang pikiran, hutang materi, sehingga kita bersama-sama mendoakan semoga hajinya menjadi haji yang mabrur. Allahumma. Di sana tidak seluas masyarakat dunia, masyarakat muslim yang kepengen haji. Maka dari itu sabar yang belum bisa berangkat haji tahun ini. Semakin tahun semakin banyak, semakin tahun semakin membludak. Ini juga menjadi rasa syukur kita. Coba kita bayangkan, jangan membayangkan ramai, membayangkan kalau minat haji semakin hari semakin berkurang, semakin tahun semakin berkurang. Ini namanya degradasi iman, penurunan rasa iman. Iman itu kepercayaan, keyakinan, tidak bisa diukur. Maka kalau kita melihat pemerintah mengejar penambahan kuota, artinya apa? Satu penambahan dari rasa keimanan masyarakat Indonesia yang begitu menjadi idaman, impian untuk menunaikan ibadah haji. Dan generasi kita setelah kita juga ternyata terus bonus demografinya tidak hanya nanti menjadi generasi yang tidak stunting, generasi yang cerdas tapi berkarakter, generasi yang cerdas tapi generasi yang beriman. Maka hari ini di satu sisi menjadi sebuah kesedihan kita, saudara kita masih banyak sekali yang belum bisa berangkat haji tahun ini, bahkan tahun besok pun belum ada harapan. Sementara minat, kemauan, kemampuan sudah selesai, tapi itu yang terbaik menurut Tuhan. Tapi ada satu hal yang berbahagia, bahwa masyarakat Indonesia kadar keimanannya meningkat terus. Kalau orang gak percaya, boro-boro sampai mengeluarkan uang puluhan juta, gratis saja tidak mau, dikasih ongkos saja belum tentu mau. Kalau ini sudah di sana, kita harus menyiapkan fisik. Pak Kades, ini ya olahraga ya, tadi Pak siapa ya? Pak Saliman ya. Pak Saliman usianya bilang 96, sehat. Insya Allah sehat. Umroh dengan haji beda sedikit tipis. Ada beberapa yang memang membutuhkan fisik. Contoh saat sa'i ya, lari-lari kecil, itu kan butuh fisik memang. Karena bukan jalan lari-lari tapi tidak besar, kecil. Ini masih ada 1 bulan. Setiap pagi saran saya jalan, olahraga. Tapi itu sudah menjadikan bayang-bayang di sana panas, enggak
Enggak. Kita meyakini kok Tuhan selalu melindungi umatnya yang namanya itu baik. Insya Allah ya. Sudah kita sehat. Ibu saya waktu umroh, demi Allah Pak ini ya, mau umroh saya, mau berangkat ke Jakarta besok hari ini sakit, korokin, blonyoin, mau pingsan. Berpikir sementara saya batal apa ya umrohnya gitu. Karena kadang kita melihat dari sisi kita, kadang kita lupa bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Besoknya berangkat dalam keadaan masih sakit. Masya Allah, di Jakarta mulai sehat, di Saudi sehat sekali, semerintil di usia ibu saya waktu itu. Jadi kalau yang tadi Pak Kades, Pak Saliman, Pak Alif, Bu Ismi, apalagi Bu Kades, oh masih sehat sekali. Kesaksian saya, ibu saya itu waktu itu sudah sepuh, posisi sakit di sana luar biasa sekali. Dan itu menjadi satu keyakinan bahwa Tuhan itu akan selalu melindungi. Nama itu hambanya yang baik, insya Allah. Termasuk hari ini yang berangkat haji itu yang terbaik, yang belum berangkat karena menunggu kuota itu juga yang terbaik, yang belum dikasih rezeki mampu secara pendanaan, insya Allah itu yang terbaik. Tapi semoga nanti mampu di dalam pendanaan, mampu di dalam hati kita, mampu di dalam pikiran, sehingga saat Allah memanggil kita untuk memenuhi rukun kelima, rukun Islam ibadah haji ini, kita pulang dengan membawa predikat haji mabrur. Semoga sekali lagi masyarakat, tadi saya ngobrol sama Pak Samad ya, kamu lihat berapa ini Pak Kades, kamu lihat saja 20 tepuk tangan. Ini luar biasa sekali. Ini karakter building ya, pembangunan mental. Orang pinter tapi tidak berakhlak, ngeri itu. Orang berakhlak bodoh juga nanti bisa dimainkan. Maka ini harus bersama-sama antara pembangunan duniawi dengan karakter building. Indonesia Raya kan saya selalu mengingatkan, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, bukan bangunlah raganya, bangunlah jiwanya. Kamulian 20, Bantarsari 38, satu kecamatan 30, luar biasa sekali. Saya kok kepengen begini. Bismillah berangkat, kita disucikan hati dan pikirannya semua, terus berangkat sehat, menunaikan ibadah hajinya tumakninah ya, terus pulang nanti kondur sehat. Pak Camat Bantarsari syukuran ngaji bareng seBantarsari ya, setuju? Biar duitnya kurang jangan lupa Taufik beres. Setuju ora? Ngaji bareng hari ini yang sepuh, yang muda untuk Kabupaten Cilacap dan Indonesia bahkan dunia, umat muslim kita haji sehat. Khususon Bantarsari sehatnya kita doakan besok disambut bareng-bareng ya, supaya menjadi penyemangat yang lain. Wah ternyata sepuh saja sehat, yang muda ora usah wedi panasan ya. Kadang Pak Taufik sing paling diwedeni panasan. Di sana panasnya besok sekitar 50 derajat ya. Padahal kita biasa paling 35, di sini paling tinggi. Tapi enggak apa-apa. Saya sholat Jumat waktu itu, waktu umroh di depan Ka'bah, diterik matahari, enggak apa-apa kok, enggak terasa panas, demi Allah. Walaupun setelah saya pakai jam, begitu saya masuk besok itu antara ini kan udah hitam ya, sudah hitam. Begitu pakai jam dilepas, 3 bulan masih terngecap saja jadi hitam, tapi terlihat putih. Loh ini hitam banget, kayak Bilal itu ya. Nah, tapi nggak terasa panasnya, yakin Pak Kades. Pak Kades sudah berapa kali ya Ci?
baru. Umroh sekali, panas kan? Tapi tidak terasa panas. Yakin sudah dunia ini sudah dibuat Allah sedemikian rupa, ya. Kita makhluk yang paling mulia, nikmati dengan gembira, dengan tidak menampilkan kesombongan. Saya tanggal 4 juga mohon pamit nggih, nanti semua saudara kita yang menunaikan ibadah haji saya sudah menyampaikan sekitar akhir bulan nanti di pendopo kita acara. Kalau tanggal 4 saya berangkat, tanggal 7 terbang, tapi tanggal 4 Juli sudah pulang lagi. Saya nggak siki karena saya akan menunaikan umroh dulu, dilanjut haji. Jadi kalau mungkin Pak Kades langsung ke Mekah ya. Kalau Pak Taufik nanti ke Madinah, kita arba'in, sholat wajib 8 hari menurut para kiai, dengan 8 hari sholat wajib berjamaah di Masjid Madinah, arba'in itu terhitung 40. Konon Pak Kiai menyampaikan itu doanya mustajab. Saya umroh baru dari Bir Ali Mikot, di situ berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Doa yang paling manjur buat kita, berikan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Cilacap. Semoga Kabupaten Cilacap nanti masyarakat dan pemerintahnya benar-benar menjadi kabupaten yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Allahumma. Begitu Pak Kades dan semua teman-teman, sehat-sehat ya, dijaga ya. Dan seperti Pak Kades dan yang lain berserta kita, kadang ada orang keimanannya, kadar imannya lebih tinggi, tapi untuk berangkat haji juga banyak rintangan. Maka dari itu jangan sia-siakan, siapkan fisiknya, siapkan pikiran hati dan hatinya. Hari ini sudah bersama-sama meminta kepada saudara kita di Kamulyan, kula nggih mboten ten salah, minta maaf ya atas nama Pak Taufik dan keluarga, atas nama DPD Kabupaten Cilacap nggih, termasuk ki germangono mengko sudah ditulisi dalane rusak Pak Taufik, dosa apa ora begitu ya? Bener lah, jere Bantarsari manten akeh sing rusak ke Pak Camat. Terus kompak banget. Pokoknya nek dalan rusak mesti kompak. Bapak Ibu sekalian, karena Pak Taufik jadi ketua DPD tersampaikan nggih. Siapapun jadi kades, siapapun jadi bupati, siapapun jadi gubernur, siapapun jadi presiden, pernah bersumpah jabatan punya visi misi. Benar? Ya kok ngernyong jadi kades Pak Mahmud, oke nek nyong jadi bupati, nek nyong jadi gubernur, presiden dan yang lainnya. Khusus Kabupaten Cilacap, hari ini jalan tanggung jawab bupati yang rusak perlu diperbaiki 850 sampai 880 miliar. Itu nembe alus kabeh, burung dalan desa ya. Maka dari itu apakah besok gerana calon bupati Surabaya sanggup ngeramu-ngeramu? Boten, tapi bertahap. Bertahap, caranya dibuat rencana. Rencana ngendi dingin sing dibangun, sing urung dibangun, didandani. Aja ngasih wong nang Kamulyan nang Bantarsari tuku nduk sekilo tekan rumah gari teluk. Ana ora? Akeh. Nah, apakah salahnya Pak Camat? Bukan, karena kita kurang terencana dari kemampuan yang ada. Tapi hari ini lebar luar dewek juga, kita juga mikirkan ke depan, tidak usah saling menyalahkan ya. Yang baik diteruskan, yang kurang baik diperbaiki. Maka termasuk jalan desa Pak Kades sing rusak-rusak, bansusnya diajukan. Kalau bisa malah jalan desanya diselesaikan. Kamulyan paling tinggi 400 juta, 1 titik 200 juta.
peraturan bupati mau dibuat, baru surat edaran nggih Pak Camat, disesuaikan, disampaikan, disosialisasi, nanti mana-mana yang perlu dibangun, mana-mana yang duitnya kurang. Ada 3 poinnya. Dari DD silakan direncana, dari Bansus Ananyong Kamulyan beres, Bantarsari ya beres ya, lainnya tidak hanya Kamulyan ya Pak Kades, Rawajaya Bireng ya, terus nanti karena Kedung Wadas ya beres dianukan, tapi segera, karena dalam peraturan pemerintah kayaknya nyambi ditambahin pemerintahan ya, karena kan bangun ini juga ibadah, kerja ibadah loh. Banyak mau mlebu neraka mengko karena apa? Mulutnya itu suka berjanji, terutama para pemimpinnya. Bismillah, saya mengajak semuanya yang sudah digaji dari rakyat untuk bersama-sama yang keluar persis di pikiran sama di hati, supaya kita tidak masuk golongan al-munafikun. Ya, ini golongan yang paling dilaknat menurut saya di Al-Quran. Ini hati-hati, bohong hati-hati. Siapa saja gerwingi cok lombok menesik aja saja. Nah, Pak Kades Kamulyan ini luar biasa, komunikatif dengan Pak Taufik banget. Mesti tak bantu pikiran oke, anggaran oke. Saya kemarin pas ada Pak Ganjar, saya naik mobil bareng kan, bareng Fik, aku nggak mobil Mas, bareng baik, bareng diskusi Cilacap, turun di Kali Sabuk, jalannya rusak, DD-nya menganggarkan 80 juta, saya ngomong bansusnya kan bisa 100 sama. Jadi saya kepengennya begini ya, tiap desa ya membuat skala prioritas kebutuhan desanya apa saja. Setelah dengan DD dianggarkan, kurang bansusnya, ada skala prioritas. Kurang maju ke provinsi Banprov. Mau itu yang mengusulkan dinas, mau yang mengusulkan anggota DPRD, silakan kalau kebaikan itu mau diberikan. Tapi desa cukup delo prioritas kebutuhanku. Ngono kowe garap pada usul, mbok kowe harap ngomong karo rakyat. Saya sampaikan besok nggak ada jalan kabupaten, misalkan 7 miliar dibangun 1 miliar, tahun ngarep 1 miliar, nggak ada. Berkali-kali itu satu bisa menimbulkan anggaran tinggi. Kertase, kopine, copetane, ngersing nyopet, bener ndak? Nongke wong Banyumas asli Cilacap, jadi ngomong nggak bisa ditutupi. Copetan itu membuat pembangunan kadang tersendat-sendat. Ya. Nah, 7 miliar Pak Camat sekali jret. Halus, engkau dibangun olangkat copetan, kene dibangun, kene terus karena rusak. Ya. Dibangun semua, nggak ada engkau bu anggota DPRD bu apa baik ngajukan ini aja lah 200 juta atau 1 miliar darah langsung selesaikan. Dan yang terakhir Pak Kades Kamulyan, karena saya 2 kali dan Pak Kadesnya luar biasa, Kades-kades di Bantarsari luar biasa komunikasinya. Sebelum saya berangkat haji, saya minta segera, karena harus masuk RKPD dulu ya. Kalau nggak masuk RKPD itu paling lambat bulan Juni, akhir Juni. Tapi kita mau setel akhir Mei. Saya Juni sudah berangkat ke Mekah, ke Madinah dulu ya. Saya bantu, selain kita bareng-bareng ibadah tentunya itu ya habluminallah yang menjadi kewajiban kita, tapi 2/3 hubungan kita dan anjuran perintah di dalam Al-Quran juga 2/3 adalah habluminanas. Hal yang ditebarkan kebaikan antar sesama, termasuk para pemimpinnya di dalam memprogres pembangunan masyarakat. Okay? Nanti minta doanya, okay? Mohon maaf Pak Taufik, bukan salah ya. Barangkali selama jadi ketua DPRD banyak yang belum terrealisasi di dalam mengamal kepentingan masyarakat. Tapi insya Allah Cilacap hari ini dipimpin Bu PJ, Bupati. Bu PJ ini ngerti siapa? Hadiahnya ngasuk pengajian besar-besaran nih kayak jawab. Bu PJ ini siapa? Bu Ninit. Bu Ninit wong Cilacap asli, ibune kepala sekolah kayak ibuku, tapi wonge blakasuta, cuplak kandeng-andeng. Ora urusan dulur, ora urusan kanca, nek ora bener disikat, main ora. Ngger sing dikorupsi dipecat, main ora. Anak sing ora seneng
Sing ora seneng apa? Ya habis dijawab nang mereka, ya. Intinya begitu, maka kita dukung. Apakah yang sudah tidak baik kita cemooh? Jangan. Jangan menunjuk jari kita di sana, jari empat kita ke sini ya. Tapi introspeksi kita, hati kita, pikiran kita dengan Tuhan kita. Masing-masing nanti akan bertanggung jawab terhadap Allah, terhadap Tuhan kita. Sesuai kepercayaan. Kalau orang yang bukan Muslim, bukan orang Islam, tentunya punya kepercayaan sendiri. Ya, tapi ada hal jangan sampai membuat sebuah keputusan kita menjadi masyarakatnya korban. Masyarakatnya sudah iuran, sudah gotong royong, sudah bayar pajak. Maka kita hari ini Bu PJ luar biasa, Bu Ninik, camatnya luar biasa, Pak Kadesnya komunikatif bagus. Ya, semoga Kabupaten Cilacap dengan doa kita, ikhtiar kita bersama-sama, gotong royong pikiran, gotong royong ide, dan gotong royong niat yang baik, insya Allah sekali lagi Kabupaten Cilacap menjadi kabupaten yang baldatun thayyibatun warbun ghafur. Allahumma. Terima kasih, mohon maaf barangkali ada tutur kata yang salah Pak Kiai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.